Halo, perkenalkan nama saya Alfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara umum dan secara garis besar tentang 4 hal yang terdapat dalam ilmu sosiologi atau ilmu sosial pada umumnya. Yang pertama ada interaksi sosial, yang kedua ada stratifikasi sosial, yang ketiga ada mobilitas sosial, dan yang terakhir ada perubahan sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu interaksi sosial. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Selanjutnya ada jenis-jenis interaksi. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, dilaksanakan melalui suatu pola sistem tertentu. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Nah, secara umum stratifikasi sosial merupakan pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat ke dalam beberapa kelas secara vertikal. Selanjutnya ada dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada keturunan, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada status dan kedudukan, dan yang terakhir adalah peran. Materi yang ketiga adalah mobilitas sosial. Secara umum, mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain. Yang terakhir adalah perubahan sosial. Nah, apakah perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpengaruh pada perubahan sikap, tingkah laku, norma, dan aturan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab dan juga faktor pendorong terjadinya suatu perubahan sosial di dalam lingkungan masyarakat, dan juga terdapat faktor penghambat perubahan sosial itu sendiri. Demikian pemaparan dan juga penjelasan singkat secara garis besar hal-hal yang sudah kita lihat dan juga dengarkan bersama terkait materi dari interaksi sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan yang terakhir perubahan sosial. Terima kasih dan semoga bermanfaat.